pengobatannya macam-macam. Yang saat ini yang lagi trennya adalah santet. Sampai akhirnya ada satu ritual yang istilahnya ritual tukar nyawa. Ya. Halo, Mas. Halo Mas, Oke, kenalan dulu Mas dengan siapa namanya? Kang Dadan. Nama lahir Brian Bayu Laksono, nama paranormal saya Atmo Wijoyo. Saya Ki Sawung atau Sawung Rasa. Dari Lintang Kusuma, Mas. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama berprofesi sebagai dukun atau paranormal? Hampir 30 tahun ya. Mungkin kalau profesi semi ininya ya, semi profesionalnya saya mulai dari umur 8 bulan. Hah? Dari umur 8 bulan saya sudah dulu ngerokok sama ngobatin orang. Umur 8 bulan udah Iya. kok ngobatin orang? Boleh saya tunjukin fotonya? Boleh, boleh. Jadi banyak dulu yang minta apa ya istilahnya minta obat lah. Dulu pakai air sama lupa saya doain apa lupa juga saya dulu. Mungkin kayak fenomena yang dulu apa siapa Ponari ya? Siapa? Ya. Mungkin seperti itu mungkin Seperti mirip itu ya? mungkin. Cuman zaman dulu media masih jarang zaman dulu. Iya. Alasan memilih menjadi seorang paranormal, apakah memang ada bakat dari keluarga, turunan, atau belajar? Saya lebih suka menyatakan untuk edukasi ya ke masyarakat. Itu sebaiknya belajar. Kalau saya emang ada bakat, satu ada bakat dan saya sendiri saya punya tujuan satu, saya cuma pingin bantu banyak orang aja. Karena memang ruang lingkupnya paranormal, jadi ya mau nggak mau nyari uangnya dari situ, main jatilan dulu. Setelah main jatilan, main debus, cukup usia, sekolah dari situ. Kan pasti ada spesialis untuk kayak pelet santet. Kalau Masnya sendiri? Kita lebih cenderung ke pengobatan ya. Pengobatannya macam-macam. Yang saat ini yang lagi trennya adalah santet. Saya sendiri lebih ke arah ini ya. Mungkin banyak orang yang minta tolong ke saya sekarang. Itu urusannya adalah pengasihan sama kesuksesan apa ya. Bisa dibilang kayak pilkada gitulah, pilkades. Pengasihan sama kesuksesan bisa dibilang kayak pilkada gitulah. Kalau saya siapa aja deh, bisa lah insya Allah. Sebetulnya bisa semua. Ya pastilah. Pernah, tapi untuk saya sendiri tidak pernah. Maksudnya gimana? Untuk saya lakukan untuk saya sendiri tidak, tapi untuk orang lain iya. Dengan media apa biasanya? Foto yang pertama. Foto. Dan yang keduanya adalah kita bisa ngunci seseorang itu adalah bekas. Tahu bekas? Apa itu? Endusan rambut, Oke. bekasan kakimu bisa jadi media. Bekasan kaki itu maksudnya gimana? Debu. Debu. Karena jin itu masuk ke dalam, ya seperti anjing, dia akan ngendus. Oke. Semakin dekat target kita, semakin akurat. Contoh kamu ada di Ciledug, saya harus ngekos di situ. Tapi kalau saya selalu pakai media, saya nggak mau ngerjain langsung. Jadi contohnya saya kasih media minyak. Nah, ibaratnya kamu pakai minyak ini, nanti kalau kamu ketemu target kamu sentuh aja tangannya, habis itu target akan langsung kena, logikanya seperti itu. Tapi dari untuk pasiennya sendiri, Mas Lintang rata-rata tuh umuran berapa, Mas? Relatif ya, untuk saat ini lebih cenderung karena eranya ya, lebih banyak muda, anak muda. Jadi dari umuran yang 20-an sampai yang umur 30-an juga banyak. Nah, untuk seperti itu biayanya tuh mahal nggak sih? Kalau ngomongin tarif sebetulnya nggak etis, karena kan itu dapur orang masing-masing. Yang terpenting adalah apa yang kita butuhkan, dia sanggup apa enggak biasanya. Kalau yang pelet-pelet biasa sih sebenarnya masih standar-standar aja. Kalau yang udah bilangnya ekstrim itu yang ibaratnya kita ketemu sama orang itu akan langsung lupa. Ibaratnya langsung suka sama kita, itu udah beda lagi tarifnya kan kayak gitu. Ada yang pernah cari targetnya artis dangdut. Artis dangdut? Artis dangdut. Waduh. Ada yang pernah minta, ya dia inginnya inilah, pengennya dapat pasangan seorang, yang, iya, pasangan yang top lah istilahnya. Mahal. Itu mahal tuh. Itu angkanya sampai ratusan nih mungkin ya. Mungkin seperti itu. Tapi pernah ada sampai angka ratusan juga. Pernah ada pernah. Itu untuk kebutuhan yang ya sekarang kita tahu kalau orang ingin hidup mewah kan ada modalnya juga seperti itu. Banyak sekarang orang-orang hidup mewah.
Mungkin karena mereka punya modalnya cakep, kemudian ada modal bumbunya lah istilahnya. Iya, bumbu Itu dapurnya dia. ya. Iya. Tapi pernah nggak gagal? Kalau untuk pelet, alhamdulillahnya nyampe detik ini belum pernah ada komplain. Belum pernah ada. Belum Berarti pernah. Ya selama saya 15 tahun jadi spiritual paranormal belum pernah ada komplain. Pernah sekali. Itu Karena apa? Karena faktor dia punya proteksi yang lebih tinggi. Beberapa pasien saya itu melakukan pelet itu bukan ke target yang enteng biasanya, ke orang top, Idolanya. Iya seperti itu. Jadi otomatis kebanyakan ya yang saya tahu, kebanyakan orang yang ada di dunia entertain atau orang yang ada di dunia seperti apa ya, pemerintahan seperti itu mereka pasti punya pegangan juga. Seperti itu. Jadinya akhirnya dapat gagal lagi, dapat sembuh lagi seperti itu. Tapi berarti ada juga dong yang datang, Kang, kayaknya saya kena pelet nih. Ya itu sebetulnya gampang sebetulnya. Ah, Kalau ngobatin pelet itu sebetulnya lebih gampangnya itu minum air kelapa hijau. Oke. Sehari 1 atau enggak mandiin kelapa hijau tuh, 2 kelapa hijau. Siang hari bolong guyurin aja. Biar terlepas dari mantra. Nah kalau bisa ditanya lagi nih, selain pelet kan ada santet juga. Mas sendiri pernah nggak mempraktekkan santet? Tapi kalau saya sendiri yang nyantet orang saya pernah gitu. Bukan karena permintaan pasien? Bukan karena permintaan pasien. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa malah? Ceritanya ya karena waktu itu saya emang benar-benar kayak direndahin kayak gitu kan. Dan orang itu benar-benar menjatuhin saya. Saya nggak terima waktu itu saya bikin tiap dia bangun dari duduk dia akan selalu pingsan. Jadi duduk, bangun pingsan. Dan itu udah dicariin obatnya sampai kemana-mana, tetap aja nggak sembuh. Dan keluarganya datengin saya minta tolong sama saya, tapi nggak tahu kalau saya yang bikin gitu kan. Ya saya seneng aja kan, orang dateng kan dapat duit juga, ya saya terima duitnya kan ya gitu ya. Saya kasih air aja, padahal saya di rumah saya cabutin aja. Jadi kalau kayak santet sendiri kan sebenarnya ada beberapa media yang digunakan, nggak harus boneka juga kan sebenarnya. Jadi kalau di dunia paranormal itu image-nya santet itu harus ada boneka kan ya gitu. Sebenarnya nggak harus kan ya gitu. Kita ibaratnya punya foto aja ya, fotonya ditusuk aja sebenarnya bisa kan gitu. Kalau santet yang dimaksud adalah masukin barang ke orang, saya belum pernah. Tapi kalau seumpamanya nyumpahin orang, itu sering terjadi. maksudnya gimana tuh Pak? Mas? Jadi kita soalnya ada orang datang ke kita, terus habis itu minta tolong, orang ini tolong dicelakai, seperti itu. Kita punya banyak metode seperti itu, nggak harus dengan cara memasukkan barang-barang ke tubuh, seperti itu ada juga. Sebenarnya santet tuh nggak gampang. Jadi kalau ada orang mau keluar santet tak santet, belum tentu. Nggak gampang santet itu. Ada peraturannya loh santet itu. Ada peraturannya, orang nggak tahu santet itu sesimpel itu. Nah itu yang saya kasih maksudnya tahu kan ya. orang kan nggak tahu tuh. Ada tulahnya. Oke. Keturunannya entah keturunan berapa itu pasti dia kena santet. Kalau kita nyantet orang, camkan itu. Keturunannya entah keturunan berapa itu pasti dia kena santet. Kalau kita nyantet orang, camkan itu. Kalau paranormal salah jalan, itu pasti tuanya diserangnya kakinya. Tuanya diserang kakinya. Karena dia salah jalan. Itu udah hukum alam, itu udah pasti. Kalau ngobatin orang kena santet, Yang paling sering saya temui ngobati orang kena gangguan gaib, serangan gaib santet itulah ya. Itu orang yang bakalan sakit-sakitan terus, nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Ya saya contohkan aja, saya pernah dapat kasus, saya diundang ke Blora. Orang itu udah geletak sekitar 2 tahun. 2 tahun dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, badannya udah habis. Dia kenal saya cuma di Facebook waktu itu. Dia ngubungin saya minta datang ke sana, saya sanggupin. Tapi saya minta uang transport. Saya nggak minta biaya mahar, biayanya berapa. Saya minta uang transport. Saya datang juga ke Blora sana dan alhamdulillah cuma waktu setengah jam dia bisa langsung bangun dan sehat sampai sekarang. Itu namanya kalau di daerah Jawa Timur namanya kembang mayang. Jadi dia udah jadi kembangnya kasur itu, nggak bisa pergi kemana-mana. Itu metodenya kita bisa pakai terapi dengan cara air khusus. Kita bisa kumpulin air dari beberapa tempat, kemudian kita ritualkan selamatan, bikin tumpeng segala macam, sampai akhirnya ada satu ritual yang istilahnya ritual tukar nyawa.
Itu gimana tuh? Satu nyawa harus dihilangkan demi nyawanya pasiennya. Balik. Iya. Oh, gitu. Tapi pernah nggak mas? Dukun yang nyantet ternyata adalah teman sendiri. Pernah, Pernah? pernah. Kok bisa tahu bahwa oh ini teman saya nih yang nyantet? Karena dari goibnya sendiri ngasih tahu siapa, dan saya datengin ke rumahnya. Dan saya langsung datengin ke rumahnya dan ternyata dia mengakui juga dan dia minta maaf juga. Selesai. Jadi gue sendiri yang bilang, Iya. yang ngirim Dan tuh. saya juga ada pernah kasus ceritanya sama, ternyata dia juga masih saudara dukun santetnya itu. Ngirim ke keluarga saya lihat ternyata masih saudara. Nah, saya balikin kan, dukunnya datang ke rumah. Terus malah minta maaf, ternyata kita masih saudara gitu kan, aneh lagi saya bilang kayak gitu ya. Tapi pernah sampai kena keluarga sendiri nggak? Saya pernah berurusan dengan dukun NTB, itu hampir 2 tahun. Wah, nggak pernah selesai ya. Jadi ganti-gantian nyerangnya. Gitu. Iya. Boleh cerita tuh gimana tuh kronologi itu? Kronologinya ada pasien dari NTB itu datang ke Jogja, karena saya stay di Jogja waktu itu. Dia minta tolong karena dia itu satu, dia itu nggak bisa punya anak. 2, dia itu sakit-sakitan terus kan kayak gitu. Waktu itu saya sanggupin, oke, saya obatin. Dan ternyata setelah orang ini sembuh dan dukunnya ini saya kalahin, dan ternyata dia nggak terima. Oke. Ya, dia punya paguyuban dan ternyata teman-temannya gantian yang nyerang terus selama 2 tahun itu. Tapi kan lama-lama saya jenuh juga. Oke. Karena itu beresiko ke keluarga juga kan kayak gitu. Ya saya akhirnya saya selesaikan juga. Udah nyampe sekarang udah nggak pernah ganggu lagi. Karena saya mikirnya waktu itu ya udahlah biarin aja. Ya cuma ibaratnya datang nyerang kayak gitu ya biasa. Saya nyampe muntah darah juga pernah loh kayak gitu. Tapi ya emang tujuan saya dari awal saya ingin bisa bantu orang, ya saya lakuin aja nyampe sekarang. Pernah ngelayanin susuk nggak? Udah makanan utama. Tapi susuk itu bukan cuman buat ini ya. Kalau setahu saya yang saya lakukan ini bukan cuman urusan pengasihan seperti yang tadi. Tapi pernah nggak ada pejabat atau artis datang minta tolongin? Ya, itu udah pasti, cuman kan itu privacy ya. Privacy, jadi privacy mereka. Jadi apa ya? Yang nggak etis untuk disebutkan karena Tapi ada lah ya. saya bilang politik hampir semua pakai, 100% hampir pakai, 99% lah. Mungkin saya bilang 99%. Ada juga yang urusannya jabatan. Kemarin Biar gampang naik jabatan gitu ya. ya, kemarin ada salah satu kita bisa bilang caleg lokal lah ya, Oke. caleg daerah lah ya. Saya pasangin itu. Jadi, alhamdulillah jadi. Bisa nggak Ki, tunjukin salah satu barang yang biasa digunakan untuk praktek dan fungsinya apa itu? Ini yang saya bilang minyak yang bisa bertambah sendiri sesuai hajat. Hajat apapun itu, kalau hajat kita terlaksana dia akan selalu bertambah. Nyampe dia itu nanti bisa lebih dari botol ini banyaknya. Sama ini minyak pelet juga. Oke. Ini yang saya bilang ekstrim. Oh yang langsung. Karena ini ada campuran darahnya. Ini darah, ini yang beku, ini darah. Ini kalau saya kocok dia akan menggabung dia. Ini ekstrim yang ketemu colek dikit Iya, langsung tinggal jadi. colek aja. Ini standar aja sih minyak pelet. Ini campuran sama mani gajah dan lain-lain. Masih standar. Ya ada campuran emasnya juga. Gitu. Kalau saya sih saya selalu, karena produk spesial saya cuma di ini, minyak melati ini. Karena ini buat usaha juga bagus. Oke. Kita punya ini, usaha kita naik, minyak ini juga akan naik. Nah, Gitu. kalau kayak gitu-gitu, ini cara menggunakannya gimana tuh, Mas? Menggunakannya biasa aja sih, kita tinggal niat ya sama aja, kita tetap harus minta sama yang di atas. Karena minyak ini sebagai perantara aja. Iya. Jadi kita minta yang di atas, tujuannya apa kan? Udah kita buka, minyaknya tutupnya kita taruh di samping. Jangan pernah ditutup lagi. Kita taruh aja di samping. Udah, diamin aja, nanti minyaknya akan bekerja dengan sendirinya. Kecuali beda dengan yang untuk ini ya, pelet ya? Nah, kalau untuk pelet ini memang harus dipakai kan, di tangan, ibaratnya di alis sama di dagu. Di dagu tuh tujuannya biar kita kalau ngomong kan dipercaya kan, gitu, kan. Sama cewek ya. Iya, oke. Ini peninggalan dari teman. Beliau udah meninggal ya. Beliau udah meninggal. Ini salah satu bisa dibilang permainan, bisa dibilang media untuk begituan, untuk mencelakai orang bisa, untuk pelet orang bisa.
Nah ini adalah dua kartu yang dikawinkan. Ini Oh saya, itu kartu ya? Iya, ini saya kasih lihat yang originalnya saja. Tapi mohon maaf ini jangan dibuka. Oke, Silakan. boleh dipegang? Boleh, boleh. Oke. Ini mungkin dari tahun 79 lah kira-kira itu. Sebutannya kartu apa nih mas? Kartu lintrik. Kartu lintri. Iya, kartu lintrik. Lintrik. Oke, ini adalah kartu lintri nih. Ini populer ada di apa namanya? Di daerah Jadi Lumajang. ini yang originalnya ini. Itu yang originalnya. Dari tahun Sekitar tahun 79. 79. Oke. Ha-ha. Ini sebutannya kartu apa kalau ini? Sama, kartu lintrik. Kartu lintrik juga. Ha-ha, kartu lintrik juga. Jadi ini kartu ini dikawinkan dengan kartu yang Kartu yang original ini. tadi Ha-ha. sebagai media berarti. Betul, karena yang itu satu kali pakai. Ini satu kali pakai. Satu kali pakai. Setelah kita pakai ritual, nanti kita kuburkan di tempat tertentu. Oh, jadi yang dikubur itu sepak-pak gini juga. Ya, itu. Yang ini kita pakai lagi. Oke, jadi ini dikawinkan dulu dengan itu Ha-ha. sebagai media, nanti dikuburin. Dikuburin. Oke. Setelah kita ritualkan hajatnya yang minta apa, akhirnya ya kita kubur yang ininya. Jeruk purut ini banyak sekali fungsinya. Dia bisa jadi obat, Oke. dia bisa untuk manggil pasangan kita yang pergi. Ini kalau kita ditinggalin pacar, oke ini manggilnya lagi. Dia manggil pencuri juga supaya barang yang dicuri dikembalikan. Gitu ya. Ini ya. Oke, hutang juga mungkin biar dibalikin gitu. Iya. Bahkan ini bisa untuk aura rilis. Apa itu aura rilis Ki? Iya, aura kita jadi bagus. Dan salah satu cara mempraktekkan itu gimana Ki? Dengan jeruk ini Ki? Jarum dikasih benang ditusuk ke sini nih. Ini adalah perwakilan orang. Jadi kalau dalam dunia supernatural, perwakilan manusia itu ada 2 benda nih. Ada 3. Oke. Jeruk purut, kunyit, bambu. Perwakilan itu berarti perwakilan untuk orang. Untuk orang. Oke. Jadi mau kita pelet, mau kita santet, ya ini sarananya. Ya, cuman simple ya, bumbu dapur. Kalau jin itu kan paling takut dengan sinar. Sinar. Sebetulnya mau siang mau malam sebetulnya sama aja sebetulnya. Ah. Katanya siang takut gini enggak. Sebetulnya hantu itu sama mau siang mau apa juga sama. Cuman yang membedakan ruangnya aja. Cenderung kalau kena sinar kayak gini dia cenderung silo ya bahasa kasarnya tuh. Jadi mereka tuh nggak kuat dengan sesuatu yang sifatnya itu yang menyorot. Yang menyorot. Menyorot. Jadi jin itu sama kayak kita, persis sama. Ada yang pintar, ada yang bodoh gitu. Gitu aja sih sama. Ini juga bisa dicek. Belnya juga sama, nggak ada sesuatu yang aneh kan? Ya kan? Nggak ada yang aneh. Jadi bisa dicek dulu. Jadi kita hanya mau mendeteksi aja. Kalau kamu perempuan, kamu bunyikan. Kalau kamu laki-laki, kamu jangan bunyikan. Kamu perempuan atau laki-laki? Oh, kamu perempuan. Oke. Kamu tinggal di studio sini? Oke. Berarti ini bukan yang di lantai 1. Kamu di lantai 1 apa di studio sini? Di studio sini? Oh. Boleh di lantai 1 juga bukan. Oke. Banyak. Oke. Pernah nggak sih nyesel jadi paranormal? Iya itu dia, makanya kan saya tadi bilang di Mekah saya berdoa, ya Allah kalau ini salah mohon dialihkan kerjaan saya. Karena apa? Ya karena saya kan sering dengar ceramah, setiap dengar ceramah Ustadz pasti nanti musyrik sirik, Iya. kan gitu ya. Bahkan saya besar di pendidikan yang seperti itu. Alhamdulillah saya nggak pernah nyesel karena dari awal tujuan saya cuman karena pengen bantu banyak orang aja sih. Karena dari dunia paranormal ini saya juga punya usaha banyak. Gitu. Jadi saya nggak pernah ngandelin dari hasil paranormal. Makanya saya bilang kalau saya bantu orang, saya nggak akan meminta mahar. Karena saya punya usaha, saya punya pekerjaan logikanya kayak gitu. Kalau kita ngandelin di dunia spiritual aja atau paranormal aja, otomatis kita akan pasang tarif setinggi-tingginya dong. Untuk memperkaya diri. Gitu. Nyeselnya gini mas ya, kadang-kadang saya bantu orang, cuman setiap orang kan punya masalah sendiri ya. Saat saya bantu orang dan berhasil, kemudian saya punya masalah sendiri,
kemudian masalah saya nggak selesai. Saya kayak yang apa ya, istilah orang Jawa itu nolongso gitu loh Mas. Kenapa kok saya bantu orang berhasil sedangkan saya bantu diri sendiri, keluarga saya sendiri nggak bisa. Itu kadang-kadang ingin saya taruh lah ilmu-ilmu kayak gitu itu. Apa gunanya ya kan? Mas Lintang, boleh nggak diceritakan pengalaman yang paling berbahaya saat menjalankan praktik? Ngadapin satanis. Satanis di Indonesia itu pergerakannya sekarang udah banyak. Oke. Banyak banget. Dan saya pernah ngebersihin satu rumah satanis. Oke. Rumah itu kosong, minta dibersihin karena mau dijual. Ya. Di rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu dilempar cangkul sama lidi. Kita di luar, sebelum kita masuk, dia dilempar sapu sama lidi. Dari dalam Rumah. keluar. Dan kan pernah nggak ngalamin sendiri kerasukan atau pasti nggak mungkin nggak. Ataupun kena santet pernah lah, nggak mungkin nggak. Gitu. Jadi segala pekerjaan itu pasti ada risikonya. Cuman bagaimana kita menghadapinya. Yang taruhannya nyawa itu pas cari ilmu, itu bener-bener taruhan nyawa bener. Kalau kita lagi cari ilmu itu, kalau kita sedang praktek, ada apapun dengan kita, selama kita bisa ngelawan apa ya, energi-energi negatif yang dikirimkan ke pasien, itu kita banyak metode. Kita bisa pembersihan diri sendiri atau ruat, merawat diri. Kalau di tradisi Jawa ada namanya ruat. Mungkin habis nyembuhin pasien, saya langsung kungkum istilahnya. Kungkum itu berendam di air sungai tertentu. Nah itu nanti nggak sampai berimbas ke nyawa itu, jarang. Yang berimbas ke nyawa adalah saat saya melakukan ritual-ritual seperti puasa yang bahaya. Puasa yang bahaya, saya makan hanya dedaunan selama 40 hari. Begitu saya makan, setelah saya selesai puasa, saya langsung makan, itu muntah darah Mas. Oh, pernah. Saya pernah ngobatin di daerah Jawa Timur. Pulangnya saya yang kena santet. Jadi langsung disantet balik sama dukunya. Saya turun dari travel, saya sama sekali udah nggak bisa berdiri. Saya udah nggak bisa jalan. Dan itu posisi kayak ada keris yang masuk dari belakang. Dari belakang saya itu keluar ada kerisnya di dalam. Jadi benar-benar ditekuk, badan itu nggak bisa. Dan itu yang paling sakit karena kalau saya lihat itu tinggal berapa inci lagi masuk ke hati ini, jantung saya. Dan itu saya nggak bisa menyembuhkan sendiri, saya harus manggil teman saya kan, cuman buat nyabutin aja. Nyabutinnya sebentar Mas, paling 5 menit, cuman kan kalau sendiri nggak bisa. Gitu. Jadi, itu paling sakit saya nyampe ibaratnya sebagai seorang laki-laki saya bisa nangis-nangis, ya karena itu sakit banget. Kalau ditanya pendapatan rata-rata sebagai paranormal dalam sebulan? Yang pasti banyak peminat, yang pasti karena banyak pendapatan. Minimalnya cukup, maksimalnya cukup lah buat saya. Minimalnya cukup, maksimalnya cukup. Berarti minimal ya sekitar angka 50 nyampe 85 lah. Nah nih Mas Niki, kan banyak nih dukun-dukun atau paranormal palsu nih Ki. Oh iya. Pesannya untuk mereka-mereka itu apa Ki? Jangan mengajarkan pemirsa untuk berpikir yang tidak mereka ketahui, itu aja. Kalian kalau mau jadi paranormal, ini untuk semua yang bergelut di dalam bidang metafisika ya, saya cuman mau pesen, kalau kalian mau bergelut di bidang itu, tolong jelaskan serinci-rincinya dengan dengan serinci-rincinya kepada pasiennya. Nanti gimana? Jangan ada begitupun dengan pasiennya. Kalau kalian ragu dengan jasa seorang paranormal, metodenya mungkin nggak masuk akal atau yang gimana, itu jangan. Satu lagi yang saya tentang dari dulu itu, uang gaib. Kan banyak tuh penipuannya sampai jadi kasus gede itu. Uang gaib itu menurut saya dari dulu sampai sekarang nggak ada. Nggak ada tuh uang. Nggak ada uang gaib. Udah nggak usah dicari uang gaib itu. Bener-bener nggak ada soalnya. Seperti itu. Makanya saya bilang sama kawan-kawan paranormal, jangan eksklusif tertutup. Buka diri kalian di dunia maya. Nggak apa-apa. Kenapa? Supaya kalau ada penipuan ketahuan cepat. Iya. Nama aslinya siapa, nama keparanormalannya siapa. Saya bisa gampang dicari bisa di trace, gampang sekali. Ki Sawung di trace gitu, gampang sekali. Kenapa Ki? Nggak takut nanti itu datanya dipakai orang? Nggak, saya dengan terbuka gini justru banyak diselamatkan orang. Ya intinya paranormal itu butuh pembuktian.
Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah kita bilang kita bisa dan ternyata kita nggak bisa. Karena citra paranormal sendiri kan luas. Malah kita yang benar-benar bantu, benar-benar bisa malah jadi ikut tercoreng kayak gitu. Oke deh, Mas. Makasih udah Terima kasih, hadir, udah sama-sama. cerita, udah nunjukin juga salah satu media untuk prakteknya. Oke. Oke, Terima kasih, Mas, ya. Terima kasih.